Halo anak-anak, bertemu kembali bersama saya, Lukman Hakim SPD MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Bagaimana proses kedatangan Islam ke Indonesia? Menurut Thomas Arnold, dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam, mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk, seperti Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan perang, dan tidak untuk merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar rahmatan lil alamin, pembawa pesan kedamaian dan rahmat untuk seluruh alam. Islam memasuki berbagai daerah di Indonesia dengan penuh toleransi yang sangat tinggi terhadap agama-agama lainnya. Bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia? Sejak lahirnya agama Islam di kota Mekah pada tahun 612 Masehi, penyebaran Islam pun mulai merambah ke berbagai penjuru negara. Dan upaya penyebaran ini tentunya berkat usaha-usaha yang dilakukan oleh para pedagang Arab. Berkembangnya perdagangan di Timur Tengah dan daerah-daerah lain di Eropa, Afrika, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, serta Asia Tenggara semakin memperluas persebaran Islam sampai akhirnya terbentuklah jalur dagang internasional yang didominasi oleh orang-orang Arab. Lalu, bagaimana proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara? Para sejarawan sepakat bahwa proses masuknya Islam ke wilayah Indonesia bersamaan dengan proses berkembangnya perdagangan. Dan proses masuknya Islam ini dilakukan oleh para pedagang yang berasal dari berbagai daerah, seperti wilayah Arab, Persia, Oman, Kairo, Gujarat, serta para pedagang dari wilayah timur. Dan pelayaran serta perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara di kawasan Nusantara memiliki peran yang sangat penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Dan meskipun perdagangan bukanlah satu-satunya jalur masuknya Islam ke Indonesia, akan tetapi melalui perdagangan inilah agama Islam dikenal dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara? Pada masa awal masuknya agama Islam ke Nusantara, sekitar abad ke-7 Masehi, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab, dibantu oleh para pedagang Persia, India, dan pada saat itu hanya sebagian kecil masyarakat Nusantara yang memeluk agama Islam. Dikarenakan Nusantara masih berada dalam kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha. Proses penyebaran Islam di Nusantara kian lama kian berkembang. Berkat peran para Wali Songo yang merupakan salah satu inti dari perjuangan Islam di Indonesia, merekalah yang menghidupkan semangat masyarakat pesisir. Salah satu upayanya adalah mendirikan kerajaan Islam yang meliputi seluruh Indonesia. Adapun masyarakat yang berada di wilayah pedalaman diislamkan oleh para orang-orang pesisir, para wali, dan para santri, kemudian turut menyebarkan agama Islam ke daerah pedalaman sampai ke pelosok-pelosok daerah perkampungan. Lalu, strategi apa yang digunakan oleh para wali agar siar Islam dapat diterima oleh masyarakat di wilayah pedalaman? Agar Islam dapat diterima oleh masyarakat pedalaman, maka siasat baru pun diterapkan oleh para wali untuk menyebarkan siar agama Islam. Pada masa awal dakwah Islam, penyebaran agama Islam disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing daerah. Dan ternyata siasat para wali ini berhasil merekrut banyak sekali masyarakat yang bergabung dalam masyarakat Islam. Rakyat pedalaman menerima agar Islam walaupun agama Islamnya masih tercampur agama sebelumnya. Adat keraton masih tetap dipertahankan. Penyembahan alam masih ada. Wayan dan gamelan pun masih bersifat agama Hindu.
dan pencampuran kedua agama ini masih dapat terlihat bahkan pada masa sekarang. Berikut teori masuknya Islam di Indonesia. Pertama, teori Arab atau teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Tokoh pendukung teori ini adalah Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, bahkan ada Buya Hamka, tokoh dari Indonesia sendiri. Adapun bukti-bukti yang mendukung teori Mekah ini adalah pada abad ke-7 Masehi, di pantai timur Sumatera telah terdapat perkampungan Islam dinasti Umayyah Arab. Mazhab yang paling populer kala itu, khususnya di Samudra Pasai, adalah mazhab Syafi'i. Dan adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, ciri-ciri khas Al-Malik itu berada di Mesir atau Arab. Sehingga disimpulkan bahwa agama Islam yang berkembang di Nusantara itu berasal dari Arab atau berdasarkan teori Mekah. Teori yang kedua adalah teori maritim. Menurut teori maritim, penyebaran agama Islam dilakukan oleh penduduk lokal yang ahli dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tokoh pendukung teori ini adalah N.A. Balok di abad ke-7 Masehi. Agama Islam masuk karena para pelaut dan pedagang asli Nusantara yang bersinggungan langsung dengan para saudagar Muslim dimulai dari pesisir Aceh dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Cina. Tokoh pencetus teori ini adalah sejarawan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Menurut teori Cina, Islam masuk di Indonesia sejak abad ke-9. Itu dibuktikan dengan adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara pada tahun 879 Masehi. Adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, Raden Patah. Gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina dan adanya catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Berikutnya adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Sekitar abad ke-13 Masehi, dibawa oleh orang-orang yang menjalin kontak dagang antara kedua belah negeri. Teori ini didukung oleh Snoek Hergronje. Teori didasarkan pada bukti-bukti perjalanan Marco Polo yang singgah di Perlak tahun 1292. Telah menemukan sebuah perkampungan Muslim di Perlak. Dan bukti lain ditemukannya batu nisan Sultan Samudra Pasai, Malik Al-Saleh, berangka tahun 1297. Di mana batu nisannya bercirah khas Gujarat. Demikianlah teori-teori yang menyangkut kedatangan Islam di Nusantara. Demikianlah ulasan materi sejarah kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video sejarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.